Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyil Alamsyah selaku moderator dari kelompok 3. Adapun teman-teman saya yaitu Andi Raihan Attila, Wahyu Ilahi SS, Muhammad Zuhdi Tahir, Muhammad Rizki Awal, dan Resma. Materi pertama yaitu keluarga sebagai lembaga pendidikan. Keluarga sebagai lembaga kependidikan. Lembaga pendidikan keluarga adalah keluarga itu sendiri, yang unsur-unsurnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Hal-hal yang diajarkan dalam pendidikan keluarga adalah penanaman keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Fungsi keluarga dan hambatannya. Fungsi pendidikan keluarga diantaranya yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Pendidikan anak yang pertama dan paling utama adalah pendidikan dalam keluarga, kemudian dikembangkan dalam lembaga pendidikan dan masyarakat. Pendidikan sekolah pada dasarnya adalah lanjutan dari pendidikan keluarga, karena informasi dan ilmu pengetahuan diajarkan dalam keluarga karena kurang mencukupi dan kurang luas. Saya persilakan lagi kepada Andi Raihan. Jadi, hambatan yang dilalui orang tua untuk mendidik anaknya yaitu yang pertama, faktor ekonomi atau kekurangan uang dan transportasi. Yang kedua adalah kurangnya percaya diri dalam kemampuan untuk membantu dan mempertimbangkan bahasa. Yang ketiga adalah faktor antar generasi atau orang tua mereka yang tidak terlibat dalam mengajar anaknya. Yang selanjutnya adalah faktor tuntutan waktu, yaitu faktor yang berhubungan dengan pekerjaan, perawatan anak, dan perawatan orang tua. Yang selanjutnya adalah faktor norma atau nilai budaya yang menganggap guru sama dengan seorang ahli. Faktor selanjutnya adalah budaya kelas yang tidak terbuka menyambut seorang murid dalam kelasnya sebagai tamu. Dan yang terakhir adalah faktor pengalaman masa lalu atau faktor negatif yang terjadi di sekolah. Ya, itulah tadi materi yang telah dibawa oleh Raihan. Selanjutnya saya akan persilakan kepada pembaca berikutnya. Kepada Wahyu Ilahi SS saya persilahkan. Ya, terima kasih kesempatan yang sempat diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi keterlibatan keluarga dalam pendidikan yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, menjadi guru. Peran pertama keluarga tertentu menjadi guru bagi sang anak, di mana anak ketika membuka mata. Yang kedua, menjadi teman. Orang tua bisa berperan menjadi teman ketika berbicara mengenai pendidikan anak. Pihak keluarga lainnya pun seperti itu, di mana mereka bisa saja membiasakan diri untuk menjadi teman anak-anak dalam belajar. Ketiga, seorang hakim. Hakim di sini dimaksud bahwa mereka harus bisa membantu menentukan hal yang anak-anak tidak mengetahui atau tidak diketahui, terutama demi kebaikan anak tersebut dan orang banyak. Keempat, pengawas. Sebagai keluarga, mengawasi merupakan fungsi utama dari keluarga untuk anak, di mana pengawas merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan sampai anak sudah menjadi dewasa. Bahkan hingga anak sudah siap melepas diri atau mandiri. Terakhir, kelima, mengontrol dan mengatur waktu anak. Sejak dini anak-anak harus diatur dan disiplin untuk bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga besar nanti mereka akan terbiasa dengan hal yang teratur. Sekian dari saya kembalikan kembali ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zuhdi Tahir. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ruang domestik dan pendidikan anak. Sederhananya, peran domestik mewakili kegiatan atau kegiatan yang berhubungan dengan rumah. Kegiatan rumah tangga seperti B. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, mencuci piring,
menyetrika atau kegiatan sejenis termasuk mengasuh anak. Peran domestik umumnya dilakukan dalam kehidupan keluarga. Pertanyaan tentang siapa yang harus mengambil peran di rumah telah menjadi topik perdebatan hangat dalam beberapa dekade terakhir antara kaum klasik yang berpegang teguh pada peran tradisional dan kaum feminis yang memperjuangkan kesetaraan peran gender antara pria dan wanita. Peran domestik dapat dilakukan tidak hanya oleh tugas dan kewajiban perempuan, tetapi juga oleh laki-laki, bukan melawan tradisi, agama, atau budaya, tapi diberi kesempatan laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kenapa tidak? Kalau perempuan diperbolehkan bekerja karena bisa, kenapa tidak? Kalau laki-laki diberi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kenapa tidak? Sudah selesai, tidak ada paksaan, tapi bagaimana mereka menggunakan kesempatan untuk menjaga keseimbangan keluarga. Daripada membahasnya, saya mendorong Anda untuk mencobanya sekali dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga Anda menjadi lebih baik. Saya harap Anda menemukan artikel ini bermanfaat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resma. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan teman saya tadi, yaitu ruang domestik dan pendidikan anak. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu pendekatan pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang disampaikan dengan memberikan intensif pendidikan dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik dan intelektualnya, sehingga anak siap untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah mendidik anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta dipersiapkan secara optimal untuk memasuki pendidikan dasar dan menguasai kehidupan dewasa. Kegiatan pendidikan anak usia dini atau PAUD tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal sekolah, tetapi juga mengajarkan kejujuran, disiplin, dan banyak hal positif lainnya. Kemampuan komunikasi di sekolah seringkali meningkat karena ia terbiasa bermain, belajar, dan makan bersama teman-temannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Ruang domestik dan pendidikan anak dikutip dari National Association for the Education of Young Children menyarankan untuk memperhatikan ciri PAUD yang baik sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk bermain, baik membuat sesuatu ataupun bermain dengan temannya. Yang kedua, anak diberikan berbagai aktivitas sepanjang hari untuk meminta jadwal kegiatan kelas sehari-hari. Juga penting sehingga orang tua dapat menilai apakah kegiatan di kelas membosankan atau tidak untuk anak. Ketiga, lihat hiasan di dalam kelas, sebab idealnya karya anak-anaklah yang dipajang untuk menghias kelas sehingga anak pun merasa bangga dan bersemangat. Keempat, kurikulum dapat diadaptasi untuk anak yang lebih cepat belajar dan juga untuk anak yang membutuhkan bantuan lebih untuk belajar. Sehingga para guru harus tahu bahwa latar belakang, pengalaman, dan kemampuan setiap anak berbeda sebab setiap anak punya cara belajar yang berbeda satu dengan lainnya. Yang kelima, sarana dan prasarana juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya, sebab itu nantinya akan menjadi penunjang pendidikan anak di PAUD tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Atila. Pesan untuk mendidik anak. Membesarkan anak membutuhkan banyak kesabaran. Orang tua biasanya percaya bahwa membesarkan anak tidak terlalu mudah. Alasannya, anak bukanlah robot yang bisa diatur dengan bebas. Mereka memiliki pikiran dan pendapat mereka sendiri, dan menginginkan kebebasan. Orang tua bagaimanapun wajib memberi mereka pengetahuan yang cukup jika mereka ingin memberi mereka kebebasan. Orang tua adalah basis pengetahuan sebelum anak belajar di lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, orang tua seringkali memiliki harapan yang tinggi dan acuh tak acuh terhadap keinginan anak-anak mereka. Padahal, mendengarkan pikiran anak bisa membantu kita menemukan solusi yang tepat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zuhdi. Baik, terima kasih. Pesan untuk mendidik anak. Pertama, menumbuhkan kasih dalam diri anak. 2. Membiasakan bersikap jujur. 3. Menumbuhkan sikap menghargai orang lain. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. 5. Mendidik anak bersikap sopan. 6. Mengenalkan anak pada konsekuensi dari perbuatan mereka.
Ketujuh, menumbuhkan semangat dan rajin dalam diri anak. Kedelapan, mengenalkan anak pada dengan sikap yang adil. Dan terakhir, ajarkan anak untuk selalu menjaga lingkungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.